Wali Kota Cimahi larang siswa bawa HP ke sekolah. Pencairan dana bantuan untuk Desa Cianaga ditunda. Pemerintah dan DPR sepakat Badan Haji dan Umroh jadi kementerian. Prabowo targetkan 200 sekolah rakyat pada tahun 2026. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Lesti. Apa kabar pagi hari ini? Baik, pagi hari ini. Harus selalu sehat ya, karena kita baru akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana operasi pencarian pendaki Gunung Gawalisi Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 24 Agustus 2025 berakhir dengan hasil yang baik. Sebelumnya pemirsa, korban bernama Leli 28 tahun dilaporkan mengalami kesulitan saat menuruni gunung bersama 5 rekannya saat turun di pos 2 Gunung Gawalise. Informasi kejadian diterima oleh kantor SAR Palu dari rekan korban Zulkifli pada Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 23:05 waktu Indonesia bagian tengah. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Palu memberangkatkan personilnya ke lokasi dengan membawa peralatan komunikasi, medis, dan evakuasi. Pada Minggu dini hari 24 Agustus 2025 pukul 4:14 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat. Korban segera dievakuasi tim posko gabungan dan tiba dengan selamat pada pukul 7:05 waktu Indonesia bagian tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, atap bangunan pondok pesantren di Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, ini ambruk dan juga setelah diterjang angin puting beliung yang disertai dengan hujan deras mengguyur pada Rabu 20 Agustus 2025. Angin kencang disertai hujan deras juga menyebabkan atap bangunan rumah warga tersapu hingga rusak parah. Atap bangunan pondok pesantren di Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten ini ambruk setelah diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras mengguyur pada Rabu 20 Agustus 2025 petang. Selain atap bangunan pondok pesantren, angin kencang disertai hujan deras juga menyebabkan atap bangunan rumah warga tersapu hingga rusak parah. Sejumlah santri dan juga warga yang terdampak membersihkan bekas reruntuhan atap dan juga tembok dari rumah dan pondok pesantren yang hancur. Petugas pondok pesantren mengatakan, peristiwa terjadi ketika Desa Taban dilanda hujan deras, namun tiba-tiba angin kencang menerpa dan menghantam atap bangunan ponpes. Santri yang saat itu sedang belajar mengaji sontak panik dan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Beruntung, tidak ada santri yang terkena reruntuhan atap yang ambruk. Selain merusak atap, angin kencang juga menyebabkan tembok rumah bagian dapur rumahnya juga ambruk hingga sejumlah perabotan rumah tangga rusak, tertimpa reruntuhan tembok. Kepala Desa Taban Asbari mengungkapkan terdapat sebanyak 30 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. 4 diantaranya rusak berat. Pihak Desa Taban sudah melakukan pendataan dan memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Pihak Desa Taban akan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meminta bantuan bagi warga yang terdampak. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim TK 308 Polresta Bandar Lampung kembali menangkap komplotan pelaku curanmor yang juga meresahkan warga. 1 orang pelaku ditangkap dan dilumpuhkan petugas dengan timah panas di kakinya karena berusaha melawan saat penangkapan.
Inilah rekaman CCTV saat para komplotan pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung kembali beraksi melakukan pencurian di kota Bandar Lampung pada 20 Agustus lalu. Dalam sehari, komplotan ini beraksi di 4 tempat berbeda di kota Bandar Lampung. Di lokasi pertama, pelaku menggasak 1 unit motor matic berwarna putih yang diparkir di teras rumah. Pelaku menggasak motor dengan cara membuka pintu pagar rumah, merusak kunci kontak kemudian membawa kabur setelah motor dinyalakan. Dalam rekaman CCTV yang kedua, terlihat para pelaku juga kembali mencuri sepeda motor yang terparkir di depan pintu kos atau kontrakan. Mereka menggunakan cara yang sama, yaitu membuka pintu pagar, menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak motor, kemudian menyalakan dan membawa kabur motor. Berbekal rekaman CCTV ini, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung yang melakukan patroli hunting dan berhasil menemukan pelaku saat akan kembali ke wilayah Lampung Timur. Saat itu, satu pelaku berinisial AS terpaksa dilumpuhkan akibat mencoba melawan, sementara rekannya melarikan diri. Dari hasil pengembangan, polisi pun menemukan 4 sepeda motor yang berhasil dicuri komplotan tersebut dalam 1 hari, berada di rumah pelaku AS yang ternyata merupakan residivis kasus serupa. Tersangka ini ada 2, tapi baru 1 yang berhasil kami tangkap, sementara 1 lagi masih DPO. Yang sudah kami tangkap ini inisial AS, merupakan warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Sementara yang satunya lagi, saudara J ini adalah warga Kecamatan Jabung juga, Kabupaten Lampung Timur. Untuk tersangka kita ini sudah pernah menjadi residivis di tahun 2023. Ini sehari 4 motor ini. Jadi dapat taruh dulu di kos-kosan di daerah Raja Basah, baru kemudian mereka tidak mengantarkan sendiri kembali, tetapi ada teman yang disuruh datang untuk ambil. Usai mengamankan 4 sepeda motor yang sebelumnya dicuri pelaku, polisi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada masing-masing korban. Salah seorang korban pencurian para pelaku mengaku senang dengan penangkapan para pelaku tersebut. Ia berterima kasih dengan aparat kepolisian yang bekerja maksimal menangkap dan mengembalikan motor yang baru dipakainya selama 1 bulan yang dicuri pelaku. Saya kan kerjanya di Mekar. Nah, pada saat itu saya itu lagi posisinya lagi setoran di kantor. Nah, itu pintu itu tuh memang udah ditutup, cuman memang nggak digembok aja sih, karena kan kalau di Mekar itu kan kita kan setoran itu gantian ya Mas ya, jadi kita nggak ngeh kalau motor kita itu diambil orang gitu, karena pada saat itu yang keluar dari kantor itu juga bergilir gitu loh, bergantian, jadi kita nggak ngeh kalau itu motor itu diambil orang. Cuman motor itu sempat bunyi alarmnya awalnya? Sempat bunyi Mas alarmnya, kalau didengar di CCTV itu alarmnya bunyi, cuman saat dia udah ngontak alarmnya itu mati gitu. Gimana Pak perasaannya dikabarin ada motor dapat? Kita seneng banget sih Mas, karena kan motor ya istilahnya susah gitu ya, apalagi kita kan kerja masa cuman ngeganti gitu doang. Berarti motor baru banget Mas, itu baru keluar bulan kemarin. Nah, baru sebulan saya pakai motor itu. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya dalam komplotan ini. Sementara atas perbuatannya, pelaku AS akan dijerat dengan pasal 363 KUHP. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kejadian tidak terpuji yang dilakukan 2 orang pemuda berboncengan sepeda motor terhadap seorang pengendara sepeda motor lainnya di jalur Banjar Kremantre, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu 23 Agustus 2025. Salah seorang pemuda yang diboncengi tiba-tiba melakukan penyerangan dengan menarik jaket dan memukul wajah pria pengendara motor yang berjalan di samping kendaraan mereka. Beginilah sebuah video amatir yang merekam kejadian tidak terpuji yang dilakukan 2 orang pemuda berboncengan sepeda motor terhadap seorang pengendara sepeda motor lainnya di jalur Banjar Kemantren, Gendangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu 23 Agustus 2025 pagi. Salah seorang pemuda yang diboncengi tiba-tiba melakukan penyerangan dengan menarik jaket dan memukul wajah pria pengendara motor yang berjalan di samping kendaraan mereka. Aksi penyerangan itu diduga dilakukan pelaku karena kesal kepada korban yang mengklakson mereka saat kendaraan mereka baru keluar dari gapura desa Banjar Kemantren dalam kondisi ngebut dan oleng. Pelaku kemudian langsung menyerang korban. Namun, aksi pelaku terhenti setelah mereka terjatuh. Usai saling kejar dengan korban, diduga aksi itu dilakukan pelaku dalam keadaan mabuk.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, para satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pria yang juga diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sehati, Kecamatan Medan, Polonia, Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025. Selain mengamankan pengedar, aparat juga mengamankan seorang pemilik kos dan seorang wanita pemilik alat hisap sabu. Ini adalah rekaman video amatir sesaat aparat kepolisian Satuan Reskrim Polrestabes Medan mengejar terduga pelaku pengedar narkoba di Jalan Sehati, Kecamatan Medan, Polonia, Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025 sore. Sejumlah aparat berpencar dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki. Satu pelaku akhirnya berhasil dihadang petugas dan langsung diborgol kedua tangannya. Setelah menangkap pelaku, aparat kemudian menggeledah rumah kontrakan pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti, beberapa paket sabu-sabu dan alat hisapnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan yang ikut dalam penangkapan tersebut mengatakan, penangkapan tersangka diduga sebagai pengedar sabu merupakan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di pemukiman padat penduduk tersebut. Selain mengedarkan narkoba, terduga pelaku juga menyediakan tempat menghisap dan menyewakan alat untuk menggunakan narkoba. Kita melakukan penggerebekan di tempat ini dan kita mengamankan 3 orang. Adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Selain menangkap para pelaku, aparat menghancurkan sejumlah barak yang diduga digunakan untuk judi tembak ikan. Terkait peredaran narkoba, polisi masih memburu pemasok barang kepada tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, polisi juga tangkap seorang pelaku penipuan modus tukar ATM yang beraksi di area Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku yang baru bebas dari penjara dengan kasus serupa itu ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat pada 12 Agustus 2025. Inilah rekaman video CCTV saat penipuan dan pencurian uang modus tukar ATM terjadi di area Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 20 Juni 2025 pagi. Pelaku A dan MAZ yang baru bebas dari penjara mengiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. A dan MAZ saat itu meminta korban menunjukkan isi saldo ATM sebagai syarat untuk menjadi rekan bisnis elektronik dengan harga murah bersama pelaku. Alih-alih menjadi rekan bisnis pelaku, isi saldo ATM korban malah dikuras pelaku dengan cara menghafalkan PIN ATM, menukar kartu ATM dengan milik pelaku, lalu menguras semua isi saldo yang berjumlah puluhan juta rupiah. Aksi kedua pelaku tersebut baru disadari korban saat notifikasi mobile banking korban memberitahu adanya transaksi kirim uang ke bank lain. Usai korban berpisah dengan kedua pelaku tersebut. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan, melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran kepada para pelaku dan menangkap MAZ di kawasan Bandung, Jawa Barat, yang saat kejadian berperan meyakinkan korban dengan memperlihatkan saldo ATM-nya terlebih dahulu kepada korban. Saat tertangkap, pelaku MAZ kepada petugas mengaku baru 2 kali melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM. Pertama di Bogor dan yang kedua di Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Di Bogor sama di Suta 1 kali. Di Bandara Suta 1 kali, di Bogor 1 kali. Apa alasannya, untuk apa melakukan tindak pidana kejahatan tipu gelap ATM? Saya sudah mau berhenti, Pak. Mau bikin usaha. Tahu Adi datang ngajakin saya untuk ke bandara. Jadi diajak oleh saudara A. Saudara Adi, ya. Dan langsung tertarik. Langsung tertarik karena kebetulan saya banyak utang, belum sempat merasakan nikmatnya, tapi sudah ditangkap kembali. Iya, Pak. Cara sadar ya, untuk melakukan Pak, tipu gelap ATM ini. Ya. Pak Amin ini aslinya dari mana? Dari Makassar. Makassar. Iya, Pak. Sementara Ibtu Agung Pujianto, Kanit Krimsus Polresta Bandara Suta menjelaskan, pelaku MAZ baru saja bebas menjalankan hukuman kasus yang sama di Lapas Bogor dengan masa hukuman 8 bulan penjara. Sementara akibat aksi pelaku, korban menderita kerugian hingga 46 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian
divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Artinya si pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman juga? Betul, jadi pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman dan masih wajib lapor di salah satu lembaga pemasyarakatan di daerah Bogor. Kalau total kerugian korban berapa? Total kerugian korban sekitar 64 juta. Ulangi, 46 juta. 46 juta. Kalau pasal yang disangkakan Bang, ancaman paling berapa? Untuk pasal yang disangkakan untuk diduga pelaku itu pasal 378 tentang penipuan, kemudian juga Undang-Undang Transfer Dana. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara MAZ dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang IT tentang transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dari Medan menggerebek 3 pabrik mie kuning basah diduga juga mengandung formalin di Kota Pematang Siantar dan juga Kabupaten Simalungun Kamis pada 21 Agustus 2025. Dalam penggerebekan tersebut, pemirsa, petugas menyita 25 karung mie senilai 200 juta rupiah. Selain menyita bahan baku diduga mengandung zat berbahaya, dari lokasi tersebut petugas menyita 25 karung mie berformalin diperkirakan senilai 200 juta rupiah. Kepala BBPOM Medan, Martin Suhendri, mengungkapkan temuan mie berformalin ini bermula dari laporan masyarakat dan uji laboratorium yang menunjukkan adanya kandungan zat berbahaya dalam produk makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain mie basah, petugas juga mengamankan soda A, boraks, cairan formalin, pemutih, serta adonan tepung yang digunakan dalam produksi. Semua barang bukti kini dibawa ke BBPOM untuk proses lebih lanjut. Dengan adanya formalin yang kita temukan dari hasil uji kami tersebut, maka saya segera melakukan mindik, administrasi penyidikan. Karena ini dianggap sebagai, bukan dianggap, ini memang tertangkap tangan, maka kami langsung melakukan penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain, dan sampai kita memeriksa saksi-saksi nanti. Pihak pengelola pabrik mie kini telah dimintai keterangan dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Pengelola pabrik mie terancam dijerat pasal 136 Jungto 175 UUD tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 5 tahun penjara serta denda 2 hingga 10 miliar rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Wira Erlangga, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda kios Pasar Pejuang Pratama, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Agustus 2025. Api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan 120 kios semi permanen yang berada di area pasar tersebut. Kebakaran melanda kios Pasar Pejuang Pratama, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Agustus 2025 malam. Api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan 120 kios semi permanen yang berada di area pasar tersebut. Pemilik kios dan warga serta pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api yang tidak terkendali itu. Sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang diduga berawal dari korsleting listrik di salah satu kios yang terbakar. Salah seorang saksi mata, Bayu, mengatakan api muncul mulai sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu penghuni kios mencium seperti bau kabel terbakar sesaat sebelum api muncul dan langsung membesar. Peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita baru saja melihat bagaimana sebuah peristiwa kebakaran ini yang terus menghanguskan beberapa kios seperti itu ya saya dan pemirsa, dan kita melihat juga ada 120 kios semi permanen. Ini juga pasti juga terdampak dengan adanya akibat dari peristiwa kebakaran ini. Mudah-mudahan tidak hanya ada mitigasi bencana terkait dengan gempa bumi, tapi juga kita bagaimana caranya ada langkah-langkah ke depannya agar peristiwa-peristiwa seperti kebakaran ini bisa kita hindari seperti itu ya, dari hal-hal terkecil, mungkin dari puntung rokok ini juga bisa menjadikan sebuah
terjadinya sebuah peristiwa kebakaran. Terus juga korsleting listrik ini juga harus bisa ataupun harus dicek secara berkala agar nantinya hal serupa ini tidak terjadi kembali. Betul, memang penyebab dari kebakaran langganannya adalah keadaan listrik yang mungkin tidak baik lagi. Listrik ya. Betul, kita berharap bahwasanya memang masyarakat ataupun warga di pasar bisa lebih aware terhadap kesehatan ataupun keadaan dari listrik tersebut, karena memang kita ketahui penyebab dari kebakaran dengan adanya listrik, penyebabnya, dan kita ketahui ternyata bisa menyebabkan banyak sekali korban, bahkan juga kita ketahui ada kios sebanyak 120 yang terdampak, dan akhirnya juga ini akan menjadi penghambat bagi masyarakat ataupun warga yang berjualan di sana, akhirnya tidak bisa berjualan lagi. Dan kita berharap bahwasanya ada langkah kedepannya mungkin dari pemerintah terkait dengan dampak tersebut, entah dari masyarakatnya bisa dialihkan kemana untuk berjualan kembali, karena memang kita ketahui mata pencarian mereka adalah berjualan di pasar. Betul, dan mudah-mudahan dari pemerintah juga bisa melihat bagaimana situasi di sana, apalagi kalau misalnya ada kabel-kabel yang semraut untuk bisa lebih diperbaiki lagi dan kedepannya agar hal seperti ini tidak terjadi kembali. Dan kita juga sangat mengapresiasi kepada seluruh petugas pemadam kebakaran, juga pihak kepolisian terkait yang juga turut bersama-sama berkolaborasi untuk membantu teman-teman di sana dan juga memadamkan api yang juga alhamdulillah cukup besar, tapi bisa kita tangani dengan sangat baik seperti itu. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Horas Maju Ajwa Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang yang menjadwalkan pemilu khusus pada November mendatang. Pemilu ini juga akan menentukan peta baru Kongres yang diperkirakan menguntungkan Partai Demokrat. California melakukan langkah strategis untuk mengubah peta Kongres dengan tujuan merebut 5 kursi tambahan di DPR Amerika Serikat tahun depan. Newsom menyebut tindakan ini sebagai respon terhadap upaya Republika di Texas yang juga menggambar ulang peta mereka untuk mempertahankan mayoritas. A bill that will put the maps in front of the voters. We will be the first state in U.S. history to, in the most democratic way, submit to the people of our state the ability to determine their own maps. That simply has not been done. Sementara itu, Republikan di California berjanji untuk melawan rencana ini, baik melalui pengadilan maupun di kotak suara. Peta baru di Texas masih menunggu persetujuan final dari Senat negara bagian dan dari tanda tangan Gubernur Greg Abbott. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk mempertahankan mayoritas Partai Republik di DPR pada pemilu tengah masa 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, laporan adanya penembak di kampus Villanova University, Pennsylvania ternyata hanya sebuah tipuan keji yang juga memicu kepanikan besar di hari pertama orientasi mahasiswa baru. Puluhan aparat kepolisian, FBI, dan tim darurat dikerahkan untuk menyisir area kampus, namun tidak ada ancaman nyata yang ditemukan. Panggilan darurat diterima pihak berwenang pada pukul 16.30 waktu setempat, melaporkan adanya penembak bersenjata di gedung hukum. Kampus Villanova bahkan terdengar suara seperti tembakan di latar panggilan berikutnya. Pesan darurat dikirimkan melalui sistem peringatan kampus, memerintahkan mahasiswa untuk berlindung,
mengunci pintu, dan tetap di tempat yang aman. Puluhan aparat kepolisian, FBI, dan tim darurat dikerahkan untuk menyisir area kampus. Namun setelah lebih dari setengah jam, tidak ada ancaman nyata yang ditemukan. Well, I came here with my wife to drop my daughter off for college. This is our second day. Yesterday was move-in, and today is actually the first day where everybody get to meet, councils and everything. And we were here, having a good time, and I get a call from my daughter who was elsewhere on the campus saying that they're on lockdown because there's an active shooter. So it's very upsetting to me. I think whosoever did this is very irresponsible and should be held accountable. Tidak hanya orang tua, staf kampus juga merasakan ketakutan saat melihat banyak mobil polisi mendatangi area kampus. I was talking to my boss, the dean of the library, in her office, and she has a direct view of the public safety parking lot, and she told me, she said, Ashley, there's a lot of cop cars, there's a lot of public safety cars going by, and I wanted to keep calm, so I said, it's move-in day, don't worry about it, there's nothing going on right now. And as soon as I said that, I turned around to leave because I was done for the day, and all I heard was a cop, a police officer, somebody saying, get out immediately. Meski situasi berakhir aman, sebagian warga kampus khawatir kejadian ini bisa menimbulkan keraguan di masa depan setiap kali ada peringatan darurat. It makes me very angry that somebody would pull a hoax like this. I don't understand what the reasoning would be, why somebody would want to do this. I don't want to think about it being a hoax. I want to be able to know when this happens, it is serious. And I think that would cause a little bit of a doubt in my mind of, is this a hoax again? And I don't want that. Pihak berwenang kini menyelidiki siapa yang membuat ancaman palsu tersebut. Gubernur Pennsylvania menegaskan pelaku akan dimintai pertanggungjawaban penuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menggelar latihan militer laut perdana sejak berakhirnya perang 12 hari dengan Israel. Tentunya latihan ini dinamai dengan Sustainable Power 1404 dan juga diklaim sebagai upaya menunjukkan kekuatan setelah fasilitas pertahanan, udara dan juga nuklir mereka dihantam serangan. Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Aziz Nazirzadeh ini menegaskan pasukan Iran telah dilengkapi persenjataan baru dan siap menggunakannya jika diserang Israel lagi. Terdapat rekaman yang memperlihatkan kapal perang Iris Sabalan dan Iris Ganave meluncurkan rudal jelajah Nasir dan Qadir ke sasaran di Teluk Oman dan Samudra Hindia. Pertahanan pantai juga turut dilibatkan dalam operasi tembak langsung. Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Aziz Nazirzadeh menegaskan, pasukan Iran telah dilengkapi persenjataan baru dan siap menggunakannya jika diserang Israel lagi. Sengketa dengan Badan Energi Atom Internasional masih memanas. Iran menghentikan sebagian kerjasama pemantauan nuklir, sementara Prancis, Jerman, dan Inggris memberi batas waktu hingga 31 Agustus untuk mencapai solusi. Jika tidak, semua sanksi PBB yang pernah dicabut akan dipulihkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump menegaskan komitmen penegakan hukum di Washington DC di tengah tuduhan Demokrat bahwa langkah tersebut hanya manuver politik jelang pemilu. Dan langkah Trump ini dinilai dapat menjadi faktor penting pada pemilu mendatang di Virginia dan New Jersey. Presiden Donald Trump berdiri di antara ratusan petugas penegak hukum, pasukan Garda Nasional, dan agen federal di pusat operasi polisi Taman Amerika Serikat yang merupakan kawasan terberbahaya di Washington DC. Dalam pidatonya, Trump menyampaikan pesan tegas tentang keamanan. Ia memuji sekitar 2.000 pasukan Garda Nasional yang diterjunkan untuk menangani gelombang kejahatan yang disebutnya tak terkendali. Namun Partai Demokrat menilai keputusan itu sebagai manuver politik berbahaya. Gubernur Maryland Wes Moore menyebutnya sebagai langkah yang mempertaruhkan nyawa pasukan sebagai alat propaganda politik. Langkah Trump dinilai dapat menjadi faktor penting pada pemilu mendatang di Virginia dan New Jersey, serta pemilu tengah masa yang lebih besar tahun depan. Okay, hello. It's a healthy, attractive-looking group of people. It's good. Well, I just want to thank everybody very much for being here. I wanted to do this. We've had
some incredible results. The results have come out, and it's like a different place. It's like a different city. It's the capital. It's going to be the best in the world. We're going to do what you're doing with law enforcement, and very importantly also, we're going to physically do it. We're going back to Congress for some money, and we're going to redo a lot of the pavement, a lot of the medians, a lot of the graffiti's all coming off. I've never received so many phone calls thanking me for what we've done in Washington, D.C. from people that haven't gone to a restaurant literally in 4 years. And they said, you know what you've done it's unprecedented. And people are now coming in, they're making reservations to come in, and they want to be in Washington, D.C. One of the things we're going to be redoing is your parks. I'm very good at grass because I have a lot of golf courses all over the place. I know more about grass than any human being, I think, anywhere in the world. And we're going to be regrassing all of your parks, all brand new sprinkler systems, the best that you can buy, just like the Augusta. No, it'll look like Augusta. It'll look like, more importantly, Trump National Golf Club. That's even better. But we're going to have all brand new, beautiful grass. You know, like everything else, grass has a life. Do you know that? Grass has a life. You know, we have a life and grass has a life. And it's going to happen fast. It's going to go up like a miracle. So you do the job on safety, and I'll get this place fixed up physically. And we're going to be so proud of it at the end of 6 months. But let's say at the end of a year, this place will be maxed out in terms of beauty. And you people are winners, and I just think it's such an honor to be with you. And we're going to make Washington, D.C. great again. We're making our country great again. The country is very close to being great. When they say it's the hottest country in the world, they mean it. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 8.000 pelari ambil bagian meriahkan kawasan Istana Merdeka Jakarta dalam ajang Merdeka Run 8K pada Minggu pagi 24 Agustus 2025. Peserta mengikuti ajang lari ini dengan 2 kategori, yakni 8 km dan 4,5 km. Merdeka Run 8.0 digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 24 Agustus 2025. Gelaran ini sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. 8.000 peserta mengikuti ajang lari ini dengan 2 kategori, yakni 8 km dan 4,5 km. Untuk kategori Family Run, banyak peserta berlari bersama keluarga. Para peserta pun semakin semangat dengan adanya atraksi udara dari helikopter yang melintas dengan membawa giant flag bergambar logo resmi HUT ke-80. Disusul flypast pesawat tempur F-16 Tentara Nasional Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya hadir langsung sekaligus ikut berlari bersama ribuan peserta. Seskap Teddy mengungkapkan rasa terima kasih atas antusiasme masyarakat yang rela berkumpul sejak pukul 5:30 waktu Indonesia Barat untuk memeriahkan acara ini. Untuk kategori Family Run 4,5 km, rute dimulai dari depan Istana Merdeka, melintasi kawasan Patung Kuda, berputar di Bundaran HI, dan kembali ke Istana Merdeka sebagai garis finish. Dan untuk kategori umum 8K, peserta melewati jalur lebih panjang, mulai dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, melintasi kawasan Sudirman hingga BNI City, lalu kembali menuju Istana Merdeka. Mensesnek Prasetyo mengatakan Merdeka Run 8.0 menjadi penutup rangkaian perayaan HUT ke-80 RI. Usai garis finish, peserta disambut panggung hiburan di kawasan Monas sisi barat laut, serta puluhan food truck yang menyediakan makanan gratis. Prasetyo menegaskan semangat olahraga ini penting untuk membangun generasi sehat dan aktif. Pelepasan peserta dilakukan oleh Seskap Teddy Indrawijaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sejumlah pejabat negara turut berpartisipasi, di antaranya Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan masih banyak pejabat lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, puluhan orang dalam gangguan jiwa dan juga orang terlantar memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan mengikuti sejumlah perlombaan di Yayasan Bina Tauhid Daurul Miftahudin di Nanggung, Kabupaten Bogor. Berbagai perlombaan seperti lomba kerupuk, pidato, dan berbagai perlombaan diikuti dengan antusias oleh sejumlah ODGJ dan orang terlantar. Kemeriahan perayaan HUT RI dirasakan oleh pasien gangguan jiwa dan anak terlantar.
sebanyak 79 ODGJ dan orang-orang terlantar yang dibina di Yayasan Bina Tauhid Darul Mitafudin di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar perayaan HUT RI ke-80 tahun. Berbagai perlombaan seperti lomba kerupuk, pidato, dan berbagai perlombaan diikuti oleh sejumlah ODGJ dan orang terlantar. Mereka pun merasa antusias mengikuti perlombaan. Dalam hari kemerdekaan tersebut tentunya harus juga dirasakan oleh penderita gangguan jiwa. Selain itu juga di hari kemerdekaan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan bantuan bagi para ODGJ dan orang terlantar. Kita mengadakan lomba-lomba sebenarnya tujuannya untuk lebih ke kebahagiaan ya. Jadi bisa teman-teman yang berada di yayasan ini bisa lepas, ketawa bareng, meluapkan emosi bareng, jadi mereka bergembira bersama, kuncinya seperti itu. Dan memang ada sedikit kompetisi tetapi itu lebih ke motivasi, jadi selain gembira, motivasi itu mereka perlukan untuk tetap melanjutkan kehidupan selanjutnya ya. Jadi artinya tetap melanjutkan hidup itu cukup penting bagi mereka. Siap izin lomba yang kita siapkan itu antaranya yang di tahun 2025 biasanya per tahun itu kan beda-beda ya lomba. Jadi kalau kita ya lebih ke yang gampang-gampang aja. Kayak lomba kerupuk gitu kan, terus masukin sumpit ke dalam botol, lalu melukis gitu, dan puisi gitu. Sementara itu hanya itu yang kita siapkan. Yayasan Bina Tauhid Darul Mitafudin berdiri sejak 2010 dan telah menyembuhkan ratusan ODGJ dan orang terlantar. Tidak heran banyak pasien ODGJ yang telah sembuh kini ikut membantu dalam pengurusan yayasan. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dalam memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, apalagi sekarang sudah di dalam penghujung ataupun penghujung penutupan rangkaian HUT ke-80 Republik Indonesia seperti itu ya, saya dan juga pemirsa, kita melihat memang tidak hanya kita kan ini harus bersatu, berteguh, berdaulat seperti itu. Kita tidak bisa memandang bulu seperti apa, siapa mereka, mereka ini siapa, seperti itu, tapi semuanya adalah kesatuan dan juga persatuan. Kita harus bersama-sama, di mana kita tadi melihat berbagai video-video yang sangat unik, menarik, kebersamaannya sangat luar biasa sekali, di mana seperti bukan ODGJ seperti itu ya Celia, tapi mereka sangat gembira, terus juga sukacita. Mudah-mudahan kedepannya langkah ini dan juga agenda seperti ini bisa terus dilakukan. Betul, ini menjadi poin penting di mana ternyata tidak hanya manusia-manusia normal saja yang bisa mengikuti perlombaan, namun memang dengan latar belakang yang memang kita ketahui kurang berbeda, ternyata dia bisa ikut lomba dengan meriah, dan ini menjadi contoh bagaimana ternyata masyarakat sangat antusias menyambut perlombaan di 17 Agustus, terutama memang kita ketahui Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwasanya ia ingin sekali bersatu untuk masyarakat, bagaimana untuk memajukan Indonesia, dan bahkan dengan adanya kegiatan perlombaan yang ternyata pesertanya adalah ODGJ, menunjukkan bahwasanya ternyata masyarakat Indonesia ini bersatu untuk memajukan dan memeriahkan bagaimana HUT RI ke-80 tahun. Betul, dan pastinya dengan adanya agenda seperti ini ataupun kegiatan rutin seperti ini juga bisa membantu kita untuk menyembuhkan mereka-mereka seperti itu ya. Salah satu cara yang sangat luar biasa, mudah-mudahan dengan adanya agenda positif seperti ini, kedepannya para ODGJ ini bisa kembali normal lagi, sembuh lagi, dan bisa bahagia sama-sama. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ini meluncurkan 2000 desa se-Indonesia sebagai desa pertama sadar HAM. Dan acara peluncuran dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menteri HAM Pigai, seluruh desa se-Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi desa sadar HAM. Namun untuk pertama kali ini, baru 2000 desa yang akan dibangun menjadi desa sadar HAM. Nantinya menurut Menteri Pigai, desa tersebut akan dibina terus-menerus oleh Kementerian HAM. Pembinaan yang pertama adalah membangun peradaban HAM bagi masyarakat, membangun pendidikan bagi masyarakat, penyuluhan, dan sosialisasi tentang HAM. Pigai menegaskan bahwa nantinya Kementerian HAM ikut serta dalam rangka percepatan pembangunan, paling tidak di bidang kesehatan, sandang, pangan, dan berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Adalah desa yang kami rancang untuk menghormati setiap warga, saling menghormati hak asasi manusia. Setiap warga memiliki tugas untuk memajukan hak asasi manusia, dan setiap
untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia di desa Sadar Ham yang kami canangkan di awal 2000 desa di seluruh Indonesia. Pigai meyakini 2000 desa Sadar HAM yang diluncurkan bisa menjadi percontohan bagi terbangunnya ekonomi dan sosial budaya, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju di bidang peradaban modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemkot Bandung melakukan simulasi tanggap bencana gempa bumi di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Agustus 2025. Dalam simulasi tanggap bencana tersebut, warga diperagakan cara menyelamatkan diri saat alarm gempa berbunyi. Pemerintah Kota Bandung melakukan simulasi tanggap bencana gempa bumi di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Agustus 2025. Sedikitnya 650 warga terlibat dalam kegiatan simulasi tanggap bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi akibat pergerakan sesar lembang. Dalam simulasi tanggap bencana tersebut, warga diperagakan cara menyelamatkan diri saat alarm gempa berbunyi. Puluhan warga terlihat berhamburan menuju titik aman. Meski sempat terlihat panik, situasi itu merupakan bagian dari latihan evakuasi yang digelar Pemkot Bandung bersama BPBD Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, simulasi tanggap bencana menekankan pentingnya pemahaman tata cara evakuasi, penyelamatan diri, hingga langkah mitigasi dasar ketika gempa terjadi. Warga juga diajak mengenali jalur evakuasi, titik kumpul aman, serta teknik pertolongan pertama sederhana. Kelihatannya sosialisasi yang paling efektif adalah melakukan simulasi seperti ini. Karena tujuan utama kita adalah sosialisasi yang tidak pernah berhenti diulang. Dengan adanya simulasi tanggap bencana itu, Pemkot Bandung menargetkan peningkatan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi akibat pergerakan sesar lembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seri dan juga pemirsa, kalau kita melihat ke belakang, beberapa hari yang lalu juga sempat terjadi sebuah guncangan gempa bumi yang berkawasan di Bekasi, Jawa Barat seperti itu. Dan guncangannya ini tidak hanya terjadi di Bekasi saja, tapi juga dirasakan di beberapa daerah, salah satunya juga di Bandung seperti itu. Dan maka dari itu dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan berbagai mitigasi untuk menangani sebuah bencana. Seperti salah satunya adalah bagaimana caranya mereka diperlihatkan mengevakuasi diri, terus juga bagaimana caranya mereka ketika ada alarm berbunyi ini harus melakukan seperti apa. Dan ini juga salah satu langkah yang sangat luar biasa, cepat tanggap sekali dari Pemkot Bandung, mudah-mudahan bisa dicontoh untuk daerah-daerah yang lainnya. Betul, memang cara seperti ini penting sekali dilakukan ataupun diedukasi kepada masyarakat, di mana memang kita ketahui ternyata memang akhir-akhir ini dan pemirsa gempa bumi banyak sekali terjadi terutama di Provinsi Jawa Barat yang memang ternyata memakan banyak korban bahkan juga reruntuhan dari bangunan. Ini kita berharap langkah dari Wali Kota Bandung bisa dicontoh dengan pemerintah ataupun daerah-daerah lain, karena memang kita ketahui kita tidak bisa menebak dan tidak bisa memprediksi kapan bencana akan terjadi. Dan berharap bahwasanya dengan langkah yang dilakukan ini bisa melihat bahwasanya masyarakat bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah sebelum mengatasi adanya bencana alam. Dan ini juga salah satu ada langkah evakuasi mandiri, salah satunya ini juga sebelum adanya bantuan dari pemerintah ataupun bantuan dari pemadam kebakaran lainnya, ini juga bisa kita lakukan untuk mengevakuasi diri kita sendiri agar nantinya juga bisa terhindar dari mara bahaya yang terjadi. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa setia Sinpo TV di area Jabodetabek. Kini Anda bisa menyaksikan siaran Sinpo TV melalui channel digital 34 UHF. Segera lakukan scan ulang saluran digital televisi Anda untuk menikmati ragam program menarik dan terbaru hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News Sport, Entertainment. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana warga Dusun Nyiwur Lembang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria di kawasan perbukitan pada Minggu 24 Agustus 2025. Tentunya penemuan bermula saat seorang warga menemukan korban dalam posisi terlentang di bawah pohon dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Sesosok mayat pria ditemukan warga di kawasan perbukitan desa. Mayat pertama kali dilihat seorang warga saat mencari ayam di belakang rumahnya. Korban ditemukan dalam keadaan terlentang dengan kondisi leher terikat tali, wajah sudah rusak dan tubuh membengkak. Dari barang bukti yang ditemukan seperti pakaian, ponsel, jam tangan, dan kunci motor, korban diduga merupakan Brigadir EFR yang merupakan anggota Polri. Tim Inafis Polres Lombok Barat telah melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penelusuran identitas dan penyebab kematian. Adapun penyelidikan masih terus berlanjut. Dari Lombok, Natania Asria, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN ditangkap di rumah kontrakan di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat yang baru 2 bulan mereka sewa. Ketua RW setempat tidak menduga jika warga yang mengontrak menjadi pelaku pembunuhan lantaran kerap tegur sapa dengan warga lain di permukiman. Jalan Johar Baru 3 Jakarta Pusat inilah polisi menangkap 3 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Rumah yang ditempati pelaku tampak sepi, para pelaku baru 2 bulan menyewa rumah kontrakan di kawasan ini. Ketua RW 08 Kelurahan Johar mengatakan, para pelaku menyerahkan administrasi persyaratan sebagai warga penghuni kontrakan. Pengurus RT dan RW juga menyampaikan pesan agar bertingkah laku tertib dan aman jika ditinggal di kawasan ini. Dia di sini baru kurang lebih 2 bulan deh, 2 bulan di sini. Berarti dia tinggal rame-rame memang kayak base camp. Betul. Berarti yang ditangkap ini memang tinggal di sini selama 2 bulan terakhir. Sepertinya seperti itu. Tapi lapor nggak ke RW? Ayo lapor. Dia sih sebenarnya gini loh, saya juga kan nggak tahu gitu ya bahwa ada semacam seperti ini. Tapi yang jelas sih orang-orangnya baik gitu kan. Orang-orangnya sih baik, artinya sama saya juga tuh sapa gitu, buat kayak apa-apa. Saya bilang kalau tinggal di sini nih di wilayah kita ini dari dulu memang kondusif, artinya wilayahnya tertib gitu kan, jangan sampai gitu kan di sini ada rusuh gitu. Saya nggak mau, saya udah tekankan itu sama BRT juga kan, dimintain prosedural aja. KTP, fotokopi KTP, KK. Tertib ya kalau secara warga? Secara administrasi, secara ini sih kalau sama saya gitu kan, orangnya baik sih gitu. Kerjanya apa Pak Ade tahu nggak? Ya orang lapangan gitu. Ya biasa mungkin kalau orang-orang timur mungkin ya gitu kan. Makanya saya bilang, ya orang kan kalau misalkan mau, kita nggak bisa ngarang ya. Kalau mau tinggal di sini ya itu ya harus tertib, itu aja sarannya, harus tertib, harus aman lah, jaga ini lah, harus kondusif lah di sini. Ya memang dari mana itu baru tahu tuh karena polisi izin ke sini, izin nih mau ada penggerbekan, kita kan lihat ada apa penggerbekan. Akhirnya Bu RT sama polisi ini itu ngobrol 4 mata bahwa ini ada kasus pembunuhan. Kalau kasus pembunuhan ya udah terserah deh ya kan, karena ini kan udah menyangkut hukum. Ya udah terserah deh, mau kayak gimana memang benar tersangkanya ada di sini ya menurut prosedur kepolisian aja. Mau dia mau senyap kayak gimana kan, kita nggak bisa ngalangin karena itu memang udah tupoksinya kepolisian gitu kan. Lebih lanjut, Ketua RW setempat tidak menduga jika warga di kawasannya menjadi pelaku pembunuhan lantaran kerap tegur sapa dengan warga lain di permukiman. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, keluarga diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan meminta Kapolri untuk membuka kembali penyelidikan kasus kematian anaknya. Pihak keluarga menilai masih ada fakta yang perlu didalami dan meminta Polri untuk mengungkap perkembangan secara transparan. Keluarga diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan menyampaikan harapan kepada Kapolri agar Polri kembali membuka dan mengkaji secara mendalam penyelidikan atas kasus kematiannya.
Harapan ini disampaikan secara terbuka oleh Ayah Daru sebagai bentuk kepercayaan keluarga kepada institusi Polri. Menanggapi hal tersebut, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, menyatakan Polri turut berempati dan menghargai setiap masukan yang disampaikan keluarga. Truno Yudo menegaskan seluruh harapan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan proses penyelidikan. Polri menjamin penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan, berdasarkan kaidah ilmiah dan melibatkan berbagai unsur profesi, serta tim ahli independen. Pendekatan terbuka ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan publik, serta menjadi wujud komitmen Polri untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada keluarga. Ada beberapa masukan yang tentunya masukan secara terbuka ya disampaikan oleh keluarga ADP. Tentu yang pertama kita turut berempati dengan peristiwa yang telah terjadi. Namun demikian terkait apa yang secara harapan dari keluarga tentu menjadi bagian atensi kita juga ya. Mari kita sama-sama berempati. Tentu apa-apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan, apakah ini memang merupakan temuan baru ya, apakah perkembangan baru ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama ya. Tentunya kita sama-sama semua berempati, ini menjadi kita hargai ya, kita hargai bersama, dan harapannya semua apa yang kita lakukan ini mendasari pada keilmiahan, kemudian juga mendasari pada informasi-informasi yang juga akan diberikan nanti sama keluarga. Ini bagian daripada penyempurnaan. Seperti itu. Berarti Polda Metro tetap melakukan penyelidikan ya Pak ya? Tentu segala masukan, apa-apa yang dilakukan oleh Polda Metro sudah sejauh ini, dan beberapa profesi kepakaran sudah dilibatkan ya. Namun informasi-informasi yang lebih juga kita masih butuhkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah dan DPR juga telah sepakati peningkatan status Badan Penyelenggaraan Haji menjadi Kementerian Haji dan juga Umroh. Nantinya pemirsa, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh yang saat ini ada di Kemenak harus dilepas. Pemerintah dan DPR telah sepakati peningkatan status Badan Penyelenggaraan Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Ditjen PHU adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDIP, Seli Andriani Gantina mengatakan, keberadaan Direktorat Jenderal Haji dan Umroh di bawah naungan Kementerian Agama otomatis akan menyelaraskan dan tidak ada lagi Ditjen PHU di Kemenak dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umroh. Namun untuk lebih detailnya, anggota Panja RUU Haji dan Umroh itu menyebut Kementerian Menpan RB yang akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenak. Apakah nanti ada peleburan di direktorat tertentu atau kemungkinan lain? Kalau kaitanan itu dengan otomatis maka nanti akan ada penyesuaian. Karena pada saat hari ini Kementerian Haji dan Umroh itu kan sudah berdiri sendiri, maka di Kementerian Agama otomatis harus dilepas, sudah tidak ada lagi yang menyangkut dengan namanya Dirjen PHU. Nah nanti bentuknya seperti apa, Kementerian Menpan RB yang akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama. Maka mereka akan dilebur menjadi di salah satu direktorat tertentu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah sumber daya manusia dan aset-aset yang ada di Kementerian Agama itu nanti akan ditarik di di Kementerian Haji dan Umroh yang tentu perlu ada penyesuaian karena kan kita mengetahui instansinya adalah instansi vertikal. Berarti harus ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sebelumnya, Panja Revisi UU Haji menyepakati adanya pasal terkait kementerian yang mengatur urusan haji dan umroh. Keputusan itu diambil dalam rapat Panja Komisi 8 DPR dan pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua DPR RI Puan Maharani, pemirsa menyoroti tewasnya balita asal Sukabumi yang meninggal dengan kondisi dipenuhi oleh cacing. Dan Puan menyampaikan agar pemerintah daerah setempat lebih aktif mengawasi kondisi kesehatan warganya, juga mendata warga yang memang membutuhkan cek kesehatan.
Menanggapi kasus balita asal Sukabumi yang meninggal dunia dipenuhi cacing, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah daerah lebih aktif memperhatikan warga yang membutuhkan cek kesehatan. Puan menegaskan perlu ada yang dievaluasi terkait program sosial bagi masyarakat dan harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Perangkat masyarakat mulai dari RT hingga RW dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan warganya. Melalui perhatian lebih lanjut kepada warga, dapat mempermudah perangkat masyarakat setempat untuk mendata warga yang memang membutuhkan cek kesehatan. Kami berharap tim-tim posyandu yang harusnya ada di setiap desa dan ada di setiap kelurahan bisa lebih proaktif untuk bisa meninjau, melihat semua warganya kalau memang kemudian membutuhkan dicek kesehatannya. Juga harusnya bisa ketua RT, ketua RW yang ada di wilayah-wilayah tersebut, di desa-desa tersebut untuk bisa meninjau, melihat warganya kalau memang membutuhkan cek kesehatan dan melaporkan kalau kemudian dibutuhkan cek kesehatan dan kalau juga dibutuhkan mungkin diperlukannya kartu BPJS dan dilaporkan ke pemerintahan atau Pemda setempatnya. Jadi kita proaktif lah sama-sama untuk mendorong jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Nah, ini juga menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama bahwa mungkin masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang program-program sosial yang harusnya didapatkan oleh rakyat yang membutuhkan tapi kemudian belum mendapatkan. Jadi ketua RT, ketua RW, kemudian posyandu, Pemda dan pemerintah daerah, saya harapkan ini jangan terjadi lagi dimanapun, lebih proaktif untuk melihat rakyatnya, warga yang ada di wilayahnya. Dari Jakarta, Zuliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditunda pencarian dana desa Cianaga, Sukabumi, Jawa Barat buntut dari meninggalnya Raya, balita berusia 3 tahun dengan tubuh penuh dengan cacing. Dan KDM menilai pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Sukabumi telah lalai mengatasi persoalan yang dialami warganya hingga balita tak berdosa harus meregang nyawa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beri sanksi kepada pemerintah Desa Cianaga, Sukabumi atas meninggalnya Raya, balita berusia 3 tahun pada 22 Juli. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku sangat geram dengan persoalan tersebut karena penyakit yang diderita Raya seharusnya bisa disembuhkan jika ditangani dengan baik sejak awal. Kelalaian pemerintah daerah telah membuat balita malang tak berdosa itu harus meninggal dunia. KDM menjelaskan jika cacing yang ada di tubuh Raya kemungkinan berasal dari tempat tinggalnya, mengingat Raya sering bermain di bawah rumah sehingga cacing masuk lewat kuku yang kotor. Selain memberikan teguran keras kepada Bupati Sukabumi atas banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, KDM juga memutuskan memberikan sanksi tegas kepada pemerintah Desa Cianaga dengan menunda pencairan dana desa. Anak ini kan kenapa kena cacing? Karena dia ada di kolong rumah. Karena mungkin ibunya mengalami kelainan kejiwaan sehingga tidak terurus. Nah, di kolong rumah itulah cacing bisa jadi tangannya dipegang masuk ke mulut dan kemudian mungkin tidak diperiksa, sehingga hal yang mudah obat cacing aja mungkin tidak didapatkan. Jadi kenapa saya sangat marah? Karena penyakitnya mudah gitu loh, beda dengan jantung. Dan kemudian yang berikutnya tidak punya akses barangkali karena seluruh warga Jawa Barat hari ini berakses untuk datang ke rumah gubernur atau kirim pesan kan, itu karena mereka tidak ngerti akses, nah, sehingga tidak bisa kita jangkau. Dan ini peringatan saya sampaikan kepada bupatinya juga, karena Sukabumi ini problemnya banyak banget. Saya nanganin masalah di Sukabumi sebulan ada 3 kali. Ada aja. Desanya saya kasih sanksi, yang tahun ini dana bantuan provinsinya saya tunggu. KDM berharap kasus Raya bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah, agar kedepannya tidak ada lagi warga miskin yang meninggal dunia karena kurangnya pengawasan dan tak mampu berobat. Dari Jakarta, Dio Malau, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Divisi Humas Polri juga menggelar gerakan pangan murah ini bagi masyarakat dan juga anggota Polri. Kegiatan ini pemirsa sebagai wujud kepedulian Polri dalam mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Divisi Humas Polri melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Dalam kegiatan ini tersedia 4 komoditas pokok yang dikemas dalam satu paket, diantaranya beras 10 kg, tepung terigu, gula, dan minyak goreng dengan harga total Rp157.000. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andio menyampaikan, melalui program ini Polri hadir untuk membantu kebutuhan pangan harian masyarakat, sekaligus memberikan manfaat kepada insan media dan anggota Polri yang berada di divisi Humas. Trunoyudo menyebut gerakan pangan murah juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Divisi Humas Polri melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kelembagaan, baik itu Polri bekerja sama dengan Bulog yang merupakan bagian juga secara terintegral apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Hari ini telah dilakukan kegiatan gerakan pangan murah, di mana ada beberapa komoditas langsung di lapangan Divisi Humas Polri. Ada 4 komoditas beras 10 kg dengan harga Rp110.000. Kemudian ada terigu dengan harga Rp11.000. Kemudian untuk komoditas gula ada Rp17.500 dan minyak ini Rp18.500 dengan paket total senilai Rp157.000. Tentunya dari hal ini Divisi Humas memiliki koperasi Humas yang kemudian bekerja sama dengan Bulog untuk melakukan distribusi gerakan pangan murah dengan paket 4 komoditas tadi dibagikan kepada masyarakat, teman-teman media, kemudian juga dari anggota Polri yang ada di Divisi Humas. Tentu ini menjadi wujud kehadiran Polri mendukung program pemerintah dalam mencapai suatu dukungan stabilitas harga pangan sehingga semua bisa merasakan apa yang kita lakukan menjadi kehadiran Polri yang bermanfaat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Rafli, Sinpo TV melaporkan. Polri untuk masyarakat, sesuai dengan jargonnya, Sally dan juga pemirsa, kita melihat banyak sekali aksi-aksi positif yang dilakukan oleh para Polri seperti itu. Karena kalau bisa kita melihat, Sally juga pemirsa, langkah-langkah positif ini yang harus kita dukung bersama-sama. Apalagi kita melihat bahan pangan pasokan ini kan sudah semakin mahal, juga sudah semakin meningkat, tapi dengan digelarnya sebuah pasar rumah yang diinisiasi oleh kepolisian seperti itu, ini juga bisa memudahkan masyarakat, membantu masyarakat dan juga meringankan beban-beban masyarakat di sana ketika harus membeli bahan pangan yang sangat mahal, tapi dengan adanya pasar murah yang dilakukan ataupun diluncurkan oleh Polri sendiri seperti itu, ini sangat membantu sekali dan mudah-mudahan kedepannya ada langkah-langkah positif lainnya yang juga bisa meringankan beban masyarakat. Betul, memang pasar murah yang memang sering digelar oleh Polri ataupun pemerintah daerah lainnya, ini menjadi acungan jempol karena memang ternyata masyarakat banyak sekali yang antusias. Betul. Karena kalau kita ketahui, Fesi dan pemirsa, memang harga pangan saat ini cukup naik yang memang membuat masyarakat untuk enggan membeli alat-alat ataupun bahan-bahan pangan yang ada di pasar. Kita berharap bahwasanya memang langkah yang dilakukan Polri ini menjadi langkah yang rutinitas dilakukan karena ternyata masyarakat sangat-sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Yang mudah-mudahan kedepannya ada lagi ya inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Polri, karena Polri untuk masyarakat ini tidak hanya untuk masyarakat tapi juga manfaatnya yang bisa dirasakan juga untuk mereka sendiri. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Surabaya, kini Sinpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana pemerintah bersama Komisi 8 DPR telah menyepakati penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Kenaikan status menjadi kementerian ini tentunya diharapkan dapat mempermudah sekaligus memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR secara resmi menyepakati perubahan status Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjadi kementerian. Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat Komisi 8 DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga mengatakan bahwa pemerintah nantinya akan mendorong peraturan presiden atau Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan juga Umroh tersebut. Supratman berharap perubahan status ini dapat mempermudah sekaligus memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh. Satu, semua fraksi bersama dengan pemerintah menyetujui inisiatif dari Komisi 8 terkait revisi Undang-Undang Haji. Hal-hal yang disepakati yang paling mendasar, yang pertama adalah Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh disepakati untuk dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Karena ini penting untuk dilakukan dalam rangka persiapan, karena sekarang sudah memasuki tahapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun depan di bulan Agustus ini. Karena itu seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB, ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan hasil kesepakatan Badan Haji menjadi kementerian akan dibawa ke dalam rapat paripurna mendatang. Dirinya menyebut dengan adanya Kementerian Haji dapat meminimalisir kekacauan penempatan jemaah haji terlebih telah diatur dalam undang-undang. Ya, dengan demikian kami berharap Komisi 8 undang-undang ini bisa dipakai sebagai landasan penyelenggaraan haji untuk 2025. Karena itu, kalau bisa segera diputuskan di paripurna terdekat. Karena besok ada jadwal paripurna, kami berharap besok sudah bisa diputuskan. Karena masih ada beberapa pasal yang butuh penjelasan turunan, baik peraturan pemerintah maupun keputusan dari menteri. Dengan demikian, kalau sudah bisa kita buat landasan undang-undang ini, sudah bisa merespon perkembangan yang ada di Saudi maupun pelayanan yang lebih memadai dari Indonesia. Kita berharap kekacauan penempatan jamaah di tahun 2025 ini tidak terjadi lagi karena kita sudah atur undang-undangnya sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa tata lebih dengan baik. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam raker Komisi 8 DPR RI yang juga dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini menyampaikan RUU Haji dan juga Umroh akan menguatkan penyelenggaraan haji dan umroh. Dibentuknya Kementerian Haji ini sekaligus memfokuskan kinerja pemerintah dalam mengelola haji dan juga umroh. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan kementerian-kementerian terkait dalam rangka perubahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh turut dihadiri oleh Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menghadiri langsung rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan juga Umroh. Dibentuknya kementerian baru ini dinilai akan lebih memfokuskan kinerja pemerintah dalam mengelola kebutuhan jemaah haji dan juga umroh. Mengingat peraturan dari Arab Saudi yang sering berganti membutuhkan instansi khusus yang menaungi haji dan umroh. Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh hadir bukan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah kita bangun selama ini, melainkan untuk memperkuat, menyempurnakan, dan menyesuaikan sistem penyelenggaraan haji dan umroh dengan dinamika zaman.
kebutuhan jemaah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Beberapa penguatan penting dalam RUU ini antara lain terkait kelembagaan dan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam masa mendatang, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh akan terintegrasi dalam satu kementerian yang dibentuk untuk mengelola seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umroh. Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan pertanggungjawaban administratif yang lebih jelas kepada masyarakat. Dari Jakarta, Juliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Dhanil Azhar Simanjuntak ini mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Kementerian Haji akan diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan mempunyai komitmen yang tinggi. Dan nantinya pemirsa akan dilakukan screening secara ketat agar tidak melakukan praktek korupsi ataupun manipulasi dalam Kementerian Haji. Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Badan Penyelenggaraan Haji menjadi kementerian. Menurutnya, Presiden Prabowo telah mencatatkan sejarah sebagai kepala negara yang mampu membangun Kementerian Haji agar dapat mempermudah dan memperlancar para jemaah yang melakukan haji dan umroh. Kendati demikian, Dhanil mengatakan Presiden Prabowo berkeinginan Kementerian Haji nantinya dapat ditempatkan oleh orang-orang yang mempunyai integritas dan komitmen tinggi. Dirinya menyebut pihaknya akan melakukan screening secara ketat agar Kementerian Haji tidak diisi oleh orang yang berintegritas rendah, seperti melakukan praktek korupsi dan manipulasi. Karena ini pesan utama dari Presiden, Kementerian Haji dan Umroh ini harus menjadi wajahnya integritas. Dan teman-teman jangan lupa, Kementerian Haji dan Umroh ini adalah legasi penting dari Presiden Prabowo. Dalam sejarah Indonesia, banyak Presiden menginginkan mendirikan badan penyelenggara haji atau badan pengelola haji, bahkan Kementerian Haji, namun selalu gagal. Tapi Presiden Prabowo kali ini mencatat sejarah, beliau memberikan hadiah besar untuk rakyat Indonesia, untuk terutama umat Islam tentu, dengan keberadaan Kementerian Haji dan Umroh. Dalam sejarah semua presiden berusaha melakukannya, namun hanya Presiden Prabowo kali ini yang mampu mewujudkannya. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, dengan adanya penyelenggaraan ibadah haji ataupun penyelenggaraan haji dan juga umroh yang juga akan dibentuk sebagai sebuah kementerian, tentunya juga ini sudah dilakukan beberapa rapat bersama seperti itu ya. Tadi juga sudah ada rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI yang juga sama-sama menyetujui, menyepakati, dan ini juga telah didukung oleh Presiden Prabowo Subianto, bahkan sudah disetujui juga seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya lembaga seperti ini dan juga membuat kementerian yang baru terkait dengan ibadah dan juga haji, yang nantinya juga ini akan dipisah dengan Menteri Agama ataupun Kementerian Agama seperti itu, nanti ke depannya ini bisa ada haji-haji ataupun penyelenggaraannya bisa lebih mabrur lagi, bisa lebih terlaksana dengan baik seperti itu. Apalagi kita melihat evaluasi yang terjadi, kekacauan yang terjadi di tahun sebelumnya, dan juga ini juga menjadikan sebuah perbaikan untuk kita semua. Maka dari itu, dengan adanya langkah dari pemerintah untuk menjadikan sebuah kementerian, artinya ini sudah ada langkah yang tegas, langkah yang sigap untuk nantinya kekacauan yang terjadi sebelumnya bisa tidak terjadi kembali. Betul, memang dari BP Haji juga mengapresiasi langkah dari Prabowo yang mendukung untuk adanya pembentukan dari Kementerian Haji tersebut, di mana memang nantinya dari Kementerian Haji akan diisi oleh orang-orang yang berkomitmen tinggi, untuk berintegrasi. Betul sekali, untuk membentuk bagaimana haji dan umroh di Indonesia ini transparan, tidak ada korupsi, karena memang kita ketahui di kasus sebelumnya ada Menteri Agama yang sebelumnya ternyata sudah diperiksa KPK dengan kasus ibadah haji dan umroh. Kita berharap bahwasanya nanti ibadah tahun berikutnya di Indonesia bisa terjalan dengan baik. Tidak ada perbedaan antara ibadah reguler haji dan juga ibadah haji yang VIP, karena memang kita ketahui ternyata kuota dari haji dan reguler ini cukup beda sekali. Yang ternyata memang ini menyusahkan masyarakat yang memang sudah mendaftar ibadah haji yang reguler ya Festi. Kita berharap bahwasanya ibadah haji dapat berjalan dengan baik di tahunnya, karena memang kita dari Arab Saudi telah menambah kuota di Indonesia, dan ini menjadi poin penting bagaimana nantinya Kementerian Haji bisa menjalankan amanatnya dengan baik pastinya. Betul, dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya haji ini bisa menentukan kekacauan yang terjadi ini bisa tidak terjadi kembali seperti itu ya, Seri dan juga pemirsa.
Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 resmi digelar mulai 25 Agustus hingga 4 September 2025. Latihan skala besar ini melibatkan 6.501 personil dari 13 negara sahabat serta sejumlah alutsista utama. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2025 akan berlangsung selama 11 hari mulai dari 25 Agustus sampai 4 September 2025. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 diikuti sebanyak 6.501 personil prajurit dari 13 negara terlibat dalam latihan gabungan bersama. Kapus Pen TNI Majen TNI Christomei Sianturi menyatakan sejumlah negara termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan juga Perancis turut mengirimkan alutsista utamanya untuk terlibat dalam latihan. Adapun latihan terbagi di beberapa lokasi antara lain Seskoal untuk Sub Exercise, Sat Cyber TNI, Tanjung Priuk, Batu Raja, dan juga Dabu Singkel. Selain itu, Christomei juga menyebutkan kegiatan ini juga dihadiri 22 observer dari 12 negara seperti Brazil, Kanada, Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Selandia Baru, Papua Nugini, Kamboja, India, Timor Leste, dan juga Malaysia. Melalui latihan bersama ini, TNI juga menekankan pentingnya kerjasama dengan diplomasi pertahanan untuk memperkuat hubungan strategis, meningkatkan kapabilitas pasukan antar negara. Latihan ini sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Agustus sampai tanggal 4 September 2025 seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh panitia atau pelaksana latihan. Kemudian latihan ini sendiri melibatkan 6.501 personel terdiri dari 13 negara sahabat yang ikut berpartisipasi dalam materi ini. Antara lain Indonesia mengirimkan 4.105 pasukan, kemudian Amerika Serikat 1.347, Australia 254 orang, Kanada 35 orang, Inggris 3 orang, Jepang 490 personel, Korea Selatan 100 personel, Belanda 84 personel, kemudian New Zealand 3 personel, Singapura 62 personel, Jerman 4 personel, Prancis 10 personel, dan Brazil 4 orang yang akan terlibat dalam Latgabma Super Garuda Shield tahun 2025 ini sendiri. Dan ada juga beberapa negara seperti Indonesia, Amerika, Australia, Jepang, dan Prancis ikut mengirimkan alutsistanya terlibat dalam latihan Latgabma Super Garuda Shield. Kemudian untuk latihan ini sendiri meliputi beberapa tempat, yaitu di Seskoal, di tempat ini sendiri ada Staff X atau Staff Exercise, kemudian di Sat Cyber TNI, Tanjung Priok, Batu Raja, dan Dabu Singkep. Dan dalam latihan ini sendiri terdiri ada 22 orang observer dari 12 negara, yaitu Brazil, Kanada, Prancis, Belanda, Inggris, Jerman, Selandia Baru, Papua Nugini, Kamboja, India, Timor Leste, dan Malaysia. Dan tentunya latihan ini sendiri ditujukan dalam rangka meningkatkan kerjasama, dalam rangka hubungan diplomasi pertahanan kita Indonesia secara strategis, dan juga untuk meningkatkan kemampuan atau skill dari prajurit kita, baik di negara kita sendiri maupun negara-negara yang ikut terlibat dalam latihan ini, sehingga ada yang saling pengertian, ada yang hubungan person to person kontak yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi negara kita, bagi negara-negara terlibat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di kemudian hari. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Angkiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 resmi dibuka oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandjo Budi Revita di Seskoal, Jakarta. Kapus Pen TNI Majen Christomei Sianturi mengatakan salah satu fokus TNI yaitu kerjasama keamanan cyber guna memperkuat hubungan pertahanan dan juga diplomasi antar negara. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 resmi berlangsung di sejumlah tempat yang akan dimulai 25 Agustus hingga 4 September 2025. Latihan ini melibatkan 13 negara, diantaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang, Prancis, Republik Korea, Brazil, hingga Kanada. Dalam pernyataannya, Kapus Pen TNI Majen Christomei Sianturi menyebutkan salah satu fokus utama Latgabma adalah penguatan cyber defense sebagai langkah pencegahan terhadap potensi serangan cyber. Melalui kegiatan ini, Christomei menyatakan para prajurit dilatih untuk memadukan keterampilan dan strategi agar siap menghadapi ancaman di era digital. Nah, untuk cyber, kita lebih memfokuskan kepada cyber defense. Bagaimana kita bertahan dari serangan-serangan dari luar yang saat ini memang sedang masif. Kita juga belajar dari bagaimana pertempuran
Ukraina dan Rusia dan sebagainya. Nah, dan memang skenario sudah dibuat seperti itu ya. Atau untuk teknis ya tidak bisa kita sebutkan di sini ya. Gitu ya. Silakan. Dengan melihat potensi-potensi ancaman yang ada, latihan ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk memperkuat pertahanan negara melalui TNI, terutama apabila negara dalam keadaan darurat. Dari Jakarta, Mutiara Patiasina, Mutia Anggiani, Rafli, Sinpo TV melaporkan. Kita sudah memasuki di mana era digitalisasi ini sudah semakin canggih, sudah semakin modern, dan juga ini harus ada pengawasan yang lebih ketat. Apalagi kita juga tidak ingin terjadi hal-hal yang seperti di Kominfo sebelumnya. Saya juga pemirsa ya, ini adanya pengamanan cyber, ini harus dilakukan. Apalagi langkah tegas dari TNI Polri, ini juga membantu, tentunya juga berkolaborasi untuk bagaimana melakukan sebuah pelatihan untuk cyber seperti itu ya, untuk mewujudkan Indonesia lebih aman lagi, lebih damai, lebih tentram. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya langkah seperti ini, pelatihan terus, ini juga memberikan sebuah bukti nyata, tidak hanya dari Presiden Prabowo Subianto, tapi juga dari Polri dan juga TNI, dari masyarakat sendiri, seperti itu bisa mencerminkan sebuah kebaikan nantinya. Apalagi kita melihat banyak sekali oknum-oknum yang nakal terkait dengan cyber ini, pencurian data, terus juga pencurian data pribadi dan lain sebagainya. Ini kan kalau misalnya salah gunakan kan sangat tidak baik seperti itu, dan juga bisa menimbulkan sebuah yang sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan dengan adanya langkah seperti ini, kita semua lebih aman lagi dan juga lebih terjaga. Betul, memang kalau kita lihat kerja TNI tidak hanya untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia, namun ternyata juga mengamankan bagaimana di era digital seperti ini kan banyak sekali hoax-hoax yang memang ternyata masyarakat masih menelan dengan mentah-mentah bagaimana berita tersebut. Ternyata ini langkah yang dilakukan TNI sangat tepat, bagaimana prajurit TNI juga dilatih untuk mencegah adanya hoax-hoax tersebut, cyber yang memang sangat berbahaya di era sekarang, yang ternyata memang tidak hanya di anak muda ataupun anak dewasa yang sudah memakai media sosial, bahkan juga anak kecil yang memang ternyata sudah menggunakan media sosial. Ini menjadi poin utama bagaimana nantinya di era digital ini supaya Indonesia nantinya aman, tidak ada hoax yang memang ternyata bisa mengganggu keamanan di Indonesia. Betul, dan tadi dengan adanya keamanan cyber ini bisa mewujudkan Indonesia jauh lebih terjaga lagi dengan mara bahaya apapun. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Presiden Prabowo Subianto meresmi melantik sebanyak 8 duta besar luar biasa berkuasa penuh bagi negara sahabat dan organisasi dunia di Istana Merdeka Jakarta. Adapun pelantikan ini juga dilangsungkan setelah para duta besar menjalani uji kelayakan di DPR RI. Sebanyak 8 duta besar luar biasa berkuasa penuh resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi. Kedelapan duta besar tersebut antara lain Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo, Duta Besar RI untuk Meksiko, Republik Salvador, dan Guatemala, Toveri Primanda Sutikno, Dubes RI untuk Brazil, Andika Krisna Yudanto, Duta Besar RI bagi Jerman Abdul Qadir Jalani, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Juda Nugraha, dan Duta Besar RI untuk Ekuador Imam Asari. Adapun Presiden Prabowo juga turut melantik 2 Duta Besar Indonesia bagi perwakilan organisasi dunia, yakni Umar Hadi sebagai perwakilan tetap RI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, dan Sidarto Reza Suryodipuro sebagai perwakilan tetap RI untuk organisasi PBB dan WTO di Jenewa, Swiss.
Pelantikan ini tertuang ke dalam keputusan Presiden nomor 75P/2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Diketahui sebelumnya para duta besar ini telah menjalani serangkaian uji kelayakan di DPR RI beberapa waktu lalu. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan organisasi-organisasi internasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Untuk diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan. Perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Lebih luas melalui pelantikan, para duta besar mampu meningkatkan hubungan antar negara dengan Indonesia, serta mampu mendorong potensi ekonomi bagi Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Pelantikan meliputi posisi strategis di bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, dan juga keamanan nasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, diawali dengan pembacaan keputusan Presiden dan sumpah jabatan. Dengan pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, pelantikan ini mencakup posisi penting di bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, dan keamanan nasional. Selain itu, Prabowo juga melantik Kepala Badan Industri Mineral yang bertugas memperkuat pengelolaan dan hilirisasi sumber daya mineral nasional. Selanjutnya, Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa juga dilantik untuk mengawal pembangunan kawasan pantai dan infrastruktur tanggul laut raksasa di wilayah tersebut. Di sektor keamanan, Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dikukuhkan untuk memimpin pemberantasan narkoba dan pencegahan terorisme. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada para tokoh yang juga berpengaruh di Indonesia. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI Dasko di Istana Merdeka, Jakarta. Dan Dasko menerima tanda jasa dan kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama karena dinilai telah berjasa dalam bidang politik dan juga kebangsaan. Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menerima anugerah Bintang Republik Indonesia Utama oleh Presiden Prabowo Subianto. Dasko menerima tanda jasa tersebut karena dinilai sangat berjasa dalam bidang politik dan kebangsaan melalui kepemimpinan di lembaga legislatif. Bahkan, Dasko juga berperan dalam mengawal regulasi strategi nasional termasuk penguatan sistem demokrasi tanah air.
Selain itu, beberapa tokoh yang mendapatkan gelar kehormatan yakni Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Najamuddin. Sebanyak 141 tokoh menerima tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Prabowo yang terdiri dari tokoh militer, akademisi, menteri, wakil menteri, hingga masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau aktivitas Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu pagi 23 Agustus 2025. Kunjungan Wapres Gibran selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memastikan pembangunan pasar tradisional berjalan lebih modern, nyaman, serta berdaya saing. Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Pasar Flamboyan Kota Pontianak pada Sabtu pagi 23 Agustus 2025 menjadi kesempatan bagi Wapres untuk melihat langsung kondisi pasar tradisional terbesar di Pontianak, sekaligus menyerap aspirasi pedagang terkait harga kebutuhan pokok. Kehadiran Wapres disambut antusias oleh para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Jamalulail, dan Kapolda Kalbar Pipit Rismanto. Kunjungan Wapres Gibran ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memastikan pembangunan pasar tradisional berjalan lebih modern, nyaman, serta berdaya saing. Wali Kota Pontianak Edi Kamtono berharap kunjungan Wapres memberikan semangat baru bagi masyarakat dan pedagang pasar. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pasar Flamboyan berperan sebagai pasar induk di Kota Pontianak. Dengan sekitar 3.000 pedagang, pasar ini menjadi tolak ukur pergerakan harga kebutuhan pokok di daerah. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbangunnya lebih dari 100 sekolah rakyat dalam waktu 5 bulan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 200 sekolah rakyat pada tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangganya atas pembangunan lebih dari 100 sekolah rakyat dalam waktu singkat. Saat memberikan pembekalan kepada guru dan kepala sekolah di J-Expo Kemayoran, Jakarta, Prabowo mengaku terkejut karena ide sekolah rakyat baru ia sampaikan kepada para menteri pada Februari 2025. Prabowo mengapresiasi kerja keras para menteri Kabinet Merah Putih yang berhasil merealisasikan program tersebut. Ia pun menargetkan jumlah sekolah rakyat akan bertambah menjadi 200 unit pada tahun 2026. Selain itu, ia menegaskan pemerintah juga akan fokus memperbaiki kondisi sekolah negeri yang sudah ada. Ini di luar dugaan, nggak ada yang percaya bisa bikin 100 sekolah dalam 5 bulan. Tahun depan, insya Allah 200 sekolah. Dan seterusnya, terima kasih para pimpinan, para menteri. Kalian telah bekerja dengan di luar perkiraan saya. Kalian bekerja dengan baik. Bekerja keras, semangat, tapi juga bekerja cerdas. Akhir Juli, kami siap 100 sekolah. 100 sekolah. Ngarang kalian. Tidak, Pak, 100 sekolah. Tapi Pak, nanti kalau sampai September akan jadi 163. Nanti tidak hanya itu. Cita-cita saya, cita-cita kabinet, cita-cita pemerintahmu, cita-cita semua sekolah Indonesia akan kita perbaiki. Kalau kita sudah kuasai kekayaan kita, kita perlu tenaga-tenaga, awak-awak, anak-anak muda yang bisa mengelola kekayaan itu. Kita sudah kuasai, kita tidak ngerti gimana menjalankan itu. Karena itu pendidikan sangat-sangat penting. Dari beberapa siswa yang
masuk program ini. Mereka dijemput dari keluarganya. Mereka cinta orang tuanya. Orang tuanya kerja keras. Orang tuanya belum menikmati kemerdekaan yang sebenarnya. Ini yang mendorong kita. Ini yang mendorong pemimpin-pemimpin. Ini mendorong saya. Kita harus mewujudkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat kita. Menurut Prabowo, pendidikan adalah kunci membangun masa depan bangsa. Ia percaya lewat pendidikan, Indonesia bisa mengelola kekayaannya dengan baik, sekaligus menghapus kemiskinan. Prabowo menyebut berdirinya 100 sekolah rakyat ini sebagai langkah awal dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi capaian program Sekolah Rakyat. Hingga saat ini pemirsa, sebanyak 100 sekolah rakyat sudah beroperasi dan pada September 2025 akan bertambah 65 sekolah baru. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian program Sekolah Rakyat hingga saat ini sebanyak 100 sekolah rakyat sudah beroperasi dan pada September 2025 akan bertambah 65 sekolah baru. Prabowo menegaskan sekolah rakyat merupakan langkah awal mewujudkan cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia benar-benar merdeka. Di hadapan ribuan guru dan kepala sekolah rakyat, Prabowo menilai tugas pendidik sangat mulia dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu memutus rantai kemiskinan. Saya kira ini sangat juga membesarkan hati saya hari ini dengan mengetahui bahwa hari ini kita sudah 100 sekolah rakyat yang beroperasi, berdiri dan beroperasi. Dan saya juga diberi laporan bulan September ini sudah akan tambah beroperasi 65 sekolah lagi. Saya kira ini sesuatu prestasi yang menurut saya luar biasa. Dalam acara tersebut, Prabowo didampingi sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pan-RB Rini Widianti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program Sekolah Rakyat mendapat apresiasi dari para guru karena memberi harapan bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan mereka yang turut di lapangan dalam Sekolah Rakyat berharap program ini terus berlanjut di pemerintahan mendatang. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tak hanya berdampak pada siswa dan keluarga, tetapi juga memberi kesan mendalam bagi para guru dan kepala sekolah. Khairunisa, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menyebut program ini membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah di G-Expo Kemayoran, Jakarta 22 Agustus, Khairunisa menyampaikan harapannya agar program Sekolah Rakyat terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Ia menilai inisiatif ini telah membuka jalan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itu besarnya dukungan dari Presiden Republik Indonesia untuk Sekolah Rakyat ini. Untuk anak-anak yang memang saya sendiri tidak nyangka gitu, anak-anak itu memang betul-betul desil terendah, Mbak, desil bawah banget. Anak-anak yang memang kalau tidak dibantu itu memang mungkin mereka akan kehilangan harapan untuk bisa lebih baik lagi hidupnya. Harus terus berlanjut yang pasti. Ketika beliau sudah mungkin nanti sudah berakhir masa jabatannya, tetap harus dilanjutkan program. Kesannya luar biasa, semangat Pak Presiden kita dalam menyambut para guru-guru sekolah rakyat ini. Ini menjadi motivasi juga untuk kami sebagai guru sekolah rakyat seluruh Indonesia untuk semangat lagi memperjuangkan pendidikan di Indonesia, terutama anak-anak kami yang kurang mampu di SR ini gitu. Kami seluruh guru Indonesia, terutama di SR ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo atas
program SR ini. Hal senada disampaikan Heri Nopal, guru pendidikan agama Islam dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Tanjung Jabung, Jambi. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas perhatian yang besar terhadap kelompok ekonomi bawah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada cek kesehatan gratis mulai menyasar ratusan pelajar tingkat SMP di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin pagi. Mayoritas para siswa mengeluhkan penglihatan mata. Dari Wali Kota Cimahi pun kini melarang siswa SMP dan SD untuk tidak membawa handphone ke sekolah sebagai upaya mengurangi kecanduan gawai dan sakit mata. Ratusan pelajar di SMP Negeri 6 Kota Cimahi, Jawa Barat antusias mengikuti serangkaian cek kesehatan gratis yang baru pertama kali digelar. Satu persatu siswa ini cek kesehatan mulai dari tensi darah, cek kesehatan mata, gigi, dan juga telinga. Para pelajar ini sangat antusias dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini, sebab para pelajar ini sebelumnya tidak pernah melakukan cek kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Dalam pemeriksaan kesehatan ini, mayoritas para pelajar mengeluhkan penglihatan mata yang diduga disebabkan oleh aktivitas bermain gawai. Ada tinggi badan, terus kesehatan fisik, cek mata juga ada, tensi. Ada pemeriksaan kesehatan mental juga nggak? Oh iya ada. Keluhannya apa tadi, Dek? Keluhannya mungkin matanya agak sedikit minus. Akibat apa itu? Akibat biasa. Ya anak muda. Misalnya aku dalam sering memikirkan overthinking, padahal kejadian itu belum terjadi. Gimana menurut kamu bagus nggak? Sangat bagus sekali karena kita juga di zaman sekarang sangat butuh seperti ini. Keluhannya apa tadi? Minus. Emang sering main gawai atau seperti apa tadi? Iya. Kenapa main gawai berapa lama sehari? Kayaknya 6 jam. 6 jam. Nah, ya bagus, jadi mengurangi penggunaan handphone. Jadi sekarang main handphone di rumah atau di mana, Dek? Di rumah. Di rumah aja. Banyaknya keluhan mata pada pelajar ini membuat Wali Kota Cimahi Ngatiana melarang seluruh siswa tingkat SD dan SMP membawa handphone ke sekolah. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kecanduan gawai dan mencegah sakit mata. Kalau masalah handphone saat ini sudah berjalan, di sekolah sudah tidak diperkenankan membawa handphone. Ya, jadi kita perlu ketahui bahwa semua pendidikan sekolah, khususnya SD, SMP menjadi kewenangan Kota Cimahi, tidak diperkenankan membawa handphone saat proses belajar dan mengajar. Dinas Kesehatan Kota Cimahi menargetkan sebanyak 75.000 pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA serta sederajat akan dilakukan cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pelajar di sekolah akan dilakukan secara berkala karena keterbatasan petugas puskesmas. Diharapkan dengan adanya cek kesehatan gratis ini akan mewujudkan generasi emas 2045. Dari Kota Cimahi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, dengan adanya cek kesehatan gratis bagi para siswa ataupun sekolah ini sangat luar biasa sekali. Ternyata dengan adanya sekolah ataupun cek kesehatan gratis di sekolah ini banyak sekali temuan-temuan yang baru saja ditemukan seperti itu ya. Salah satunya adalah keluhan-keluhan dari para siswa dan banyak sekali keluhannya terkait dengan mata, kesehatan mata dan juga kesehatan dari gigi sendiri seperti itu. Selain anak-anak juga sembarangan dalam memakan apapun, tapi juga anak-anak juga ternyata lebih fokus untuk menggunakan sebuah gawai ataupun handphone ya. Maka dari itu dari pemerintah juga ataupun dari pemerintah terkait di sana ataupun di Cimahi ini melarang siswanya untuk membawa handphone ke sekolah. Ini juga untuk salah satu langkah untuk mengurangi adanya kecanduan dari gawai sendiri dan juga penyakit mata yang terjadi. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya hal tersebut ini bisa mendorong masyarakat Indonesia jauh lebih sehat lagi. Dari kaum digi juga bahkan saya juga pemirsa sudah mentolerin ataupun sudah membatasi anak-anak untuk menggunakan sebuah akses internet dan juga gawai. Ini langkah yang sangat luar biasa sekali. Ternyata perhatian ini tidak hanya dari Pemkot dari Cimahi saja, tapi juga pemerintah juga sangat
perhatian dalam hal tersebut. Betul, kalau ada langkah seperti ini pasti kita sebagai masyarakat sangat mendukung. Ternyata Betul, memang harus ini mendukung poin dong. yang sangat penting di mana ternyata fokus utama dari para siswa adalah belajar, bukan untuk Betul. memainkan HP. Karena memang kita ketahui ternyata banyak sekali anak sekolah yang sudah sangat candu dengan membawa Menggunakan ataupun gawai atau menggunakan HP handphone. yang memang ternyata bisa merusak ataupun mengganggu fokus mereka dalam belajar Kesehatan di sana, mata, kesehatan betul. mata juga. Dan pastinya kita berharap ada respon baik dari para siswa ataupun orang tua yang ternyata ini memang sangat baik tujuannya agar nantinya siswa bisa fokus dan bisa menggapai cita-citanya dengan baik. Betul. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.